Selamat berjuang. Terima kasih. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sedang berada di SD Negeri 31 Pontianak Tenggara di Jalan Sepakat 2. Nah, di sini kami akan mengobservasi kelas 3 SD. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 3C. Perkenalkan, nama saya Haidun Nisa dengan NIM F101124113. Dan saya Syarifah Ibrahidani dengan NIM F101241041. Dan saya Asrina dengan NIM F101124159. Nah, selanjutnya, selamat menyaksikan. Sekarang kami mau OTW ke SD 13 31 31 Pontianak. Jalan Sepakat 2. Oke, selamat menyaksikan. Yeay. Halo teman-teman, kali ini kami akan melakukan observasi di SD Negeri 31 Pontianak Tenggara. Sekolah ini sudah berakreditasi B dan menjadi tempat kami untuk melihat lebih dekat kegiatan belajar khususnya pada anak kelas 3 SD. Lagi istirahat. Sebelum observasi, kami juga sudah meminta izin kepada pihak sekolah melalui surat rekomendasi dari program studi. Jadi kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai prosedur. Anak-anak di sini terlihat sangat ramah. Mereka suka menyapa, terlihat ceria, dan punya banyak teman. Mereka aktif saat bermain dan juga saling berinteraksi dengan penuh semangat. Lingkungan sekolah yang terasa tenang, damai, dan nyaman tidak hanya menjadi tempat belajar dan bermain, tetapi juga seperti rumah kedua bagi anak-anak yang bersekolah di sini. Selain itu, guru-guru di SD Negeri 31 Pontianak Tenggara juga ramah dan melaksanakan tugasnya dengan baik, mendampingi serta mengajar anak-anak dengan penuh perhatian. Itulah sekilas suasana observasi kami di SD Negeri 31 Pontianak Tenggara. Yuk ikuti terus perjalanan kami selanjutnya. Dan ini kelas yang akan kami observasi. Kenalkan, nama kakak Syarifah Ibrahidani. Adik-adik bisa panggil kakak Karinda. Nama kakak Haidun Nisa. Kalian bisa panggil kakak Kak Nisa. Selamat kenal semuanya. Jadi tujuan kakak di sini untuk observasi anak kelas 3. Nanti ada refleksi kakak wawancarai. Nah, untuk yang mau diwawancarai atau ditanya-tanya siapa yang mau? Kerja bagus. Halo, di sini kakak sedang berada dengan Ahmad. Ahmad ya. Halo, gitu. Ahmad ini kelas 3 SD di SD Negeri 31 Pontianak Tenggara.
kakak mau nanya seputar tentang fisik dan motorik dari Ahmad nih. Ahmad suka olahraga apa? Main bola. Nah, Ahmad suka main bola. Jadi fisik dan motorik Ahmad ini cukup baik karena suka bermain bola. Dadah, dadah Ahmad. Dadah. Terima kasih Ahmad. Selamat sobo. Halo semua. Nah, yang kedua ini kakak sedang berada namanya Naura. Naura itu juga kelas 3 SD. SD Negeri 31 Pontianak Tenggara. Nah, selanjutnya kakak ini mau nanya ke Naura tentang intelektual atau belajar Naura di sekolah ataupun di dalam kelas. Kakak tanya pelajaran apa yang paling Naura sukai? Nah, kita dapat tahu kalau Naura itu suka pelajaran matematika sehingga intelektual belajar Naura ini suka menghitung. Ya, kakak ucapkan terima kasih ya Naura. Halo semuanya. Di sini kakak ada Aulia dari kelas 3 SD. SD Negeri 31 Pontianak Tenggara. Aulia, kamu suka membaca buku cerita yang berjudul Tutu si Kutu Rambut. Jadi Aulia ini suka membaca buku cerita yang berjudul Tutu si Kutu Rambut. Dadah. Halo semuanya. Ini ada Fatih. Nah, Fatih ini kelas 3 SD bersekolah di SD Negeri 31 Pontianak Tenggara. Nah, Fatih, kakak mau nanya tentang emosi atau perasaan. Nah, bagaimana perasaan Fatih kalau dapat nilai yang bagus? Senang. Nah, jadi perasaan Fatih kalau mendapat nilai yang bagus itu adalah senang. Dadah. Halo, di sini ada Karida bersama siapa namanya? Almi. Nah, Almi ini adalah anak kelas 3 SD di SD Negeri 31 Pontianak Tenggara. Nah, kakak mau tanya nih Almi. Almi di kelas ini punya banyak teman enggak Almi? Nah, yang paling dekat tuh siapa aja Almi? Aliba. Terus? Senang enggak Almi berteman sama mereka? Nah, jadi Almi ini mempunyai teman yang banyak. Dia juga senang berteman sama mereka. Oke, sekian. Dadah. Dadah. Oke. Halo. Di sini kakak-kakak ingin bertanya lagi dengan siapa namanya? Nah, Kailan. Kakak mau nanya nih Kaila. Kaila ini sebelum belajar itu ada berdoa enggak Kaila? Nah, saat berdoa Kaila itu kira-kira fokus apa enggak berdoanya? Senang enggak kalau sebelum belajar itu berdoa? Bagus. Hafal enggak doanya? Oke. Nah, jadi Kaila ini untuk agamanya bagus. Dia hafal doa dan juga dia senang saat berdoa sebelum belajar. Oke Kaila, dadah. Halo. Nah, di sini Kak Rizda kembali lagi bersama siapa namanya? Dafa. Nah, Dafa, kakak mau tanya, Dafa di kelas itu banyak nggak temannya? Siapa aja temannya? Fatih, Ahmad, Izam, Zaki, sama itu Reza, Alwi, Kofi'i. Itu ya. Oh, banyak ya temannya. Nah, Rafa senang nggak temenan sama mereka? Senang. Nah, Rafa ini punya banyak teman dan dia juga senang berteman dengan mereka. Oke, dadah. Terus. Oke. Halo semua.
kelompok 3 Bu, penjelasan wawancara Ibu mengenai perkembangan sepak fisik dan motorik. Nah, bagaimana kondisi fisik anak-anak kelas 3 secara umum? Secara umum ya mereka sudah dengan usia kan, usia sekitar 9 tahun, kalau kelas 3 9 tahun, tapi ada juga yang 8 tahun. Jadi tinggi badan, tampilan itu juga sesuai dengan usianya. Rata-rata semua seperti itu. Ada juga yang menggunakan kacamata, memang mungkin dari persatunya udah ada gangguan ya. Tapi rata-rata sih semuanya sehat, bisa mengikuti pelajaran. Cuma kalau tingkah lakunya aja tuh yang misalnya masih belum terlalu dengan pelajaran gitu kan, karena wajar sih kelas 1, 2, 3 kan kelas wajar ya, masih belum bisa membedakan mana belajar. Kadang-kadang itu secara umum mereka sehat sesuai perkembangan usia. Selanjutnya, bagaimana Bu kemampuan mereka dalam menulis, menggambar, atau bekerja yang membutuhkan ketelitian tangan? Ya, kalau untuk menulis rata-rata sih tulisannya sudah bisa terbaca ya, walaupun kalau mengharapkan rapi masih jauh. Tetapi ada 2 orang ini memang tulisannya masih perlu perbaikan, makanya setiap hari sepulang sekolah kita buat dulu itu ada les tambahan. Karena dalam jam kerja maka saya tidak memungut biaya, jadi memang tetap mereka harus bisa. Lalu yang membaca ini 1 orang masih belum bisa membaca dengan lancar, dia masih berbolak-balik antara huruf B, D. Lalu yang agak panjang tuh misalnya kata akomodasi, identitas yang agak sulit gitu kan, ataupun yang double-double seperti menggonggong, nah kayak gitu itu masih susah. Jadi salah satu caranya adalah latihan terus. Dia juga motivasi dia kan. Nanti kalau kamu pergi kemana-mana gitu naik motor, kamu lihat nama-nama toko. Nah, coba belajar membaca kan, kalau dengan naik motor kan kita cepat, ada kecepatan. Berarti kita harus cepat bisa membaca kan. Nah, jadi kalau untuk yang lain, alhamdulillah mereka bisa mengikuti. Nah, selanjutnya Bu, ke intelektual atau kecerdasan mereka Bu. Nah, yang pertama, apakah anak-anak ini sudah bisa memahami pelajaran yang agak sulit Bu, seperti hitungan atau cerita panjang? Hanya beberapa ya yang bisa cepat memahami. Rata-rata yang lain itu masih dalam konsep apa ya, konkret ya, dia menulis barang itu konkret baru bisa dipahami oleh mereka. Jadi yang pemahaman yang bersifat abstrak itu sulit ya. Terus juga yang terpapar informasi, jadi misalnya seperti saya menjelaskan tentang Samudra Pasifik itu adalah bentuk lautan yang luas sekali, dan di situ ada yang namanya segitiga Bermuda. Dari 28 siswa di kelas ini cuma 1 aja yang nyambung, dia bilang dia banyak kapal hilang di situ. Sementara yang lainnya peduli amat ya, segitiga Bermuda apa sih? Laut itu apa sih? Nggak peduli, yang penting ada air gitu. Nah, jadi masih pemahaman yang begitu. Jadi untuk pemahaman yang lebih lanjut itu beberapa. Kalau untuk memahami soal cerita, sepertinya karena kita baru 2 bulan ya belajar ya itu kayaknya belum. Sepertinya nanti kalau mengharapkan mereka bisa mandiri mengerjakan soal cerita, itu nanti di semester 2. Jadi kalau untuk di semester 1 ini terbimbing. Jadi kami menulis soal di depan, kita bedah soal yang sama, tuliskan cara menjawabnya, dan mereka mencatat. Nanti ubah soal sedikit, baru coba-coba kerjain gitu. Nah, selanjutnya pertanyaan berikutnya akan ditanyakan oleh teman saya. Silakan. Nah, ibu kita di bagian emosi. Ya. Pertanyaannya, kalau anak sedang senang, sedih atau marah, biasanya bagaimana cara mereka mengekspresikan? Nah, ini kepada ini ya, wajah ya. Jadi kalau senang ya mereka senyum-senyum gitu. Kalau marah tuh ada dua jenis kan. Ada yang satu langsung ekspresi, melampiaskan hawanya, marah dan gigi. Satu yang kedua itu langsung menengah itu ditunjuk gitu kan. Tapi ada tuh yang diam gitu ya. Ada yang malah nangis, maksudnya yang juga dalam tindak perempuan tuh tetap masih ada yang nangis-nangis gitu kan. Kalau nggak pernah nangis, itu tadi dia bilang kalau cuma kata-kata, tapi singgung. Jadi dia lebih ekspresif sih dengan wajah, tidak yang
kalau anak SMA itu pura-pura kan nggak suka sama gurunya masih pura-pura semua gitu. Tapi mereka jujur gitu. Kemudian di bagian sosial ibu, bagaimana anak-anak bergaul dengan teman-teman? Bergaul di sini tuh mereka kayak biasa lah ya, ada yang akrab circle mereka, jadi mainnya juga sama-sama. Misalnya yang kayak waktu awal-awal semester tuh dia buka warung makanan, jadi Medan mau pesan apa, bilang ada sop dinosaurus ada gitu kan. Teman-teman tuh juga yang aneh-aneh gitu, teman-teman yang lain tuh dia lagi pada aktivitas fisik tuh, jalan lah, tarian lah apa gitu. Jadi karena memang masih berkelompok-kelompok, dan berkelompok itu pun karena selera main itu sejenis gitu, bukan untuk sharing barang. Sebab kadang saya punya barang, saya punya krayon yang ini, saya tuh nggak mau pinjamkan sama kamu, tapi dia maksa ambil gitu kan. Jadi memang masih belajar bagaimana caranya berbagi itu mengenali barangnya sendiri. Kan anak-anak itu juga tidak mengenali barangnya sendiri. Nah, ini bawa penghapus sebesar ini, nanti pulang ke rumah udah hilang penghapusnya, ditanya lagi mana, tiap hari penghapus. Nah, padahal kalau teman-teman yang pikir tiap hari menemukan meja ada penghapus, jadi kita letakkan di kotak yang di sana itu tuh. Jadi kalau ada penghapus, pensil, pen yang ketemu cari di sana. Karena dia pun tidak mengenali barangnya sendiri, ya kan? Susah gitu. Nah, jadi kalau misalnya dia ada keperluan sama teman, kadang merampas gitu. Padahal kita ajarkan kalau mau pinjam dia bilang lah pinjam. Kalau dia mau pinjam pun jangan paksa. Kan masih banyak teman yang lain. Bisa pinjam yang lain. Kemudian pertanyaan terakhir ibu, tentang kesadaran beragama. Apakah anak-anak sudah terbiasa berdoa sebelum belajar atau kegiatan lain? Ya, mereka memang sudah kebiasaan ya, belajar berdoa itu juga kebiasaan ya. Tadi itu doa baca Al-Fatihah, terus tambah lagi sama doa sebelum belajar. Saya nggak ada ngajarin sih, tapi sepertinya mungkin terbawa kebiasaan mereka di madrasah. Karena anak-anak sini kan paginya sekolah umum, nanti sekitar asar tuh mungkin mereka madrasah. Ada lagi yang tambah madrasah sore ada, madrasah malam ada, yang kayak di Jalan Padat Karya tuh sana ada madrasah itu sampai jam 9 malam. Jadi memang sekolahnya double-double gitu. Saya rasa karena persiapan. Rata-rata anak di sini nanti kalau udah tamat SD nih, mereka mau langsung mondok. Mondoknya bukan cuma ada yang di sekitar Pontianak, ada yang langsung ke Madura. Jadi memang bukan persiapan anak-anak kan? Kalau misalnya masuk pondok gak ada bekal ya malu kan nanti. Nah, kayak Oke guys, sekian Bu dari kami. Terima kasih kepada Ibu telah meluangkan waktunya untuk wawancara ini. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita telah selesai observasinya. Kami pulang. Dadah. Sekian observasi kami di SD Negeri 31 Pontianak Tenggara. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.